Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggara Olivia Padilla. Saya siswa SMA Negeri 1 Gebang, ingin menggambarkan dan menjelaskan apa itu struktur otot. Struktur otot terdiri atas miofibril, zona H, garis Z, pita A, kalsium, ATP, asetilkolin, troponin, tropomiosin, aktin, miosin. Pengertian miofibril. Miofibril merupakan bagian serat otot yang dapat dijumpai pada hewan dan manusia. Pada otot, miofibril berbentuk panjang dan saling tersusun sejajar satu sama lainnya. Miofibril tersusun atas komer yang di dalamnya terdapat dua filamen yang membentuk proses kontraksi otot, yaitu filamen aktin dan miosin. Kita bisa melihatnya pada gambar yang ada di atas. Selanjutnya yaitu pengertian pita I. Pita I menunjukkan wilayah yang hanya diduduki oleh filamen aktin saja. Susunan filamen aktin tidak menyambung, namun bagian tengahnya kosong, yang hanya terdapat filamen miosin. Jika kurang jelas, teman-teman bisa melihat pengertian dan gambar yang ada di atas. Selanjutnya adalah pengertian pita A. Pita A adalah keseluruhan wilayah yang serkomer yang ditandai oleh kedua ujung filamen aktin yang menempel. Lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pengertian dan gambar yang ada di atas. Pengertian keempat yaitu zona H. Zona H hanya memiliki miosin saja. Lihatlah pada gambar yang ada di atas. Pengertian selanjutnya yaitu kalsium. Kalsium merupakan salah satu elemen kimia yang memiliki simbol Ca dan nomor atom 20. Kalsium ini juga sebuah mineral yang penting yang paling banyak dibutuhkan oleh manusia. Mineral kalsium tersebut dapat ditemukan dalam produk makanan seperti susu, keju, tahu, tempe, kacang-kacangan, ikan, dan lain-lainnya, seperti gambar yang ada di atas. Selanjutnya adalah pengertian ATP. ATP seperti pesawat ulang-alik yang menyimpan dan membawa-bawa energi ke seluruh tempat di dalam tubuh, sehingga dapat disimpulkan bahwa adenosin trifosfat adalah molekul pembawa energi dalam jumlah besar. Energi tersebut akan tersimpan dalam ATP hingga saat dibutuhkan tubuh. ATP akan melepaskan gugus fosfatnya, seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang tertera di atas. Selanjutnya yaitu pengertian garis Z. Garis Z merupakan jaringan protein filamen tempat melekatnya miofilamen aktin. Filamen titin suatu rantai elastik asam amino yang berfungsi untuk menjaga kestabilan filamen tebal dan tipis. Lihatlah gambar yang sudah tertera di atas, teman-teman. Selanjutnya adalah pengertian asetilkolin. Asetilkolin adalah neurotransmitter, yaitu zat ini mentransmisikan informasi dari suatu neuron ke neuron lainnya. Jika teman-teman ingin melihat penjelasan yang lebih lengkapnya, ada di gambar di atas ya. Selanjutnya adalah pengertian troponin. Troponin adalah sekelompok protein yang ditemukan dalam serat otot, rangka, dan jantung. Jantung yang mengatur kontraksi otot. Tes troponin mengukur tingkat troponin spesifik jantung dalam darah untuk membantu mendeteksi cedera jantung. Selanjutnya, pengertian tropomiosin. Tropomiosin adalah uretin koil alpha helix 2 unta yang ditemukan pada kerangka sel. Tropomiosin merupakan protein fibrosa yang terdiri atas 2 buah rantai, alfa dan beta tropomiosin, yang melekat pada F-aktin dalam alur antar filamen. Jika ingin tahu lebih jelasnya, kita bisa lihat pada gambar di atas. Selanjutnya adalah pengertian aktin.
Aktin adalah protein globular multifungsi dengan massa sekitar 42 kDa yang membentuk mikrofilamen. Aktin berperan dalam proses seluler dari migrasi sel sehingga transport membran. Aktin ditemukan pada semua organisme eukariota. Paling tidak, terdapat 8 jenis protein yang mengandung aktin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat pada gambar yang tertera di atas. Yang terakhir adalah pengertian dari miosin, teman-teman. Miosin adalah bagian dari protein motor berbasis ATP yang antara lain berperan dalam kontraksi otot serta beragam proses molaritas berbasis aktin pada eukariota. Jika kurang jelas, kalian bisa melihat gambar yang tertera di atas. Nah, tugas selanjutnya kita akan menjelaskan apa itu mekanisme otot. Mekanisme kerja otot diawali dengan adanya rangsangan pada otak atau sumsum tulang belakang yang akan diteruskan ke otot. Otot memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan bereaksi yang mendukung gerakan hewan atau manusia. Gerakan tersebut terjadi karena adanya perubahan pengaturan susunan aktin dan miosin dalam otot. Nah, jika kurang paham, teman-teman bisa melihat gambar yang tertera di atas ya. Sekian dari penjelasan saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum.